kita coba di Udayana, akhirnya ketemu sama ternyata ada komunitas lain, ada BIAP, ada segala macam. Akhirnya kita putuskan ya lebih enak kita ada nama lah gitu biar enak manggilnya gitu. Kita mau ngapain gitu kan. Akhirnya tercetus teman baca karena kita awalnya kan mencari teman untuk baca gitu. Teman baca itu bagi Om sendiri gitu ya. Bagi saya itu rumah yang selama ini saya impikan gitu. Rumah itu tempat kita setelah ya beraktivitas cari nafkah apa, kita pingin pulang membaca gitu, untuk membuka imajinasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama program rutin komunitas teman baca namanya Teman Ulas. Seperti biasa, Teman Ulas akan berisi konten-konten di seputar dunia buku. Tapi kali ini agak istimewa nih. Di samping saya sudah ada seorang teman yang akan mengisi podcast kita kali ini. Istimewa setidaknya buat saya pribadi, karena teman ini salah satu teman yang ada kaitannya dengan pendirian komunitas teman baca sendiri. Nanti kita akan gulik bareng-bareng. Nanti kita akan dengar ceritanya teman saya satu ini. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin saya langsung aja minta ke teman saya ini untuk memperkenalkan diri langsung. Silakan. Saya Asbari, nama saya Asbari. Korban kerasukannya Om Deddy dan saya juga pernah jadi pelaku merasuki Om Deddy. Ya, saya dari keluarga baik-baik sih sebenarnya. Panggilannya apa Om? Bari. Bari ya? Ya. Oke, Bari. Saya biasanya dalam keseharian sih saya manggilnya Om Bari, tapi pernah satu masa manggilnya Bung Bari. Ya. Kali ini Bung Bari aja ya? Boleh, agak sedikit berwibawa. Boleh, Bung, boleh, Bung. Ingat masa-masa perjuangan gitu kan. Iya, masa-masa perjuangan. Oke, Bung Bari, kali ini kita akan ngobrolin kisah-kisah kita, Cile. Kisah kita selama awal mula kita menggerakkan komunitas teman baca ini. Gitu ya, jadi Bung Bari ini kan walaupun sekarang tidak begitu aktif gitu ya. Artinya komunikasi kita tetap jalan, tapi tidak begitu aktif lagi secara fisik. Kehadirannya di sini, tapi setidaknya hati saya tetap. Hatinya tetap di sini gitu ya. Siap. Sekarang kesibukannya apa, Bung Bari? Nguli Om, jadi ya pekerja profesional. Profesional ya? Iya, di bidang properti. Di bidang properti ya? Itu sudah berapa tahun di bidang properti? Ya, masuk 5 tahun Om. Masuk 5 tahun? Masuk 5 tahun. Berarti sejak Agustus ini 5 tahun jadinya. 2000 berarti 2017 ya Om. Sekitar ya, 2017 ya. Ya, oke, Bung Bari, kita mungkin langsung saja ya. Pertanyaan awal saya mau dengar cerita. Ini teman-teman juga mungkin mau dengar cerita gitu. Yeah. Dari Bung Bari sendiri, apa yang Bung bisa ceritakan tentang komunitas kita ini, teman baca ini dari awal? Awalnya yang saya bisa ceritain itu sebenarnya pertemuan saya sama Bung Deddy. Oke. Semacam kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan saya karena sudah sumpek dengan pekerjaan. Kemarin saya kerja jadi main sales di salah satu distributor snack lah gitu kan. Akhirnya memutuskan mengundurkan diri karena ya merasa terasing lah dengan pekerjaan yang saya lakoni dari tahun 2005 kalau tidak salah. Nah, kebetulan dalam perbincangan di sosial media ketemu sama Omi Chan, teman saya dulu, teman kuliah juga, sahabat waktu kuliah. Oh, udah main-main aja ke Pemuda, bilang. Jalan Pemuda. Jalan Pemuda sama Balai Ite
Bali IT. Nah, ketemu di sana ini ketemu satu orang. Itu tahun-tahun berapa masih ingat Om? Tahun 2015-an ya kalau tidak salah. 2015-an awal ya, bulan-bulan Februari kalau tidak salah. Ketemu dengan di sini sama salah satunya yang akhirnya saya tahu namanya Dedi Ahmad Hermansyah ya. Ya. Sama Bang Fatur, sama ya Umi Chan, dan ada teman-teman lama juga ternyata di sini, ada Bung Hendro, Bung Hendro, ya. Pak Hendro, sang lawyer sekarang ini. Lawyer. Wah, kesan pertama sih ketemu Om Dedi nih, anak songong sekali. Siapa sih ini? Songong itu apa Om? Itu kan bahasa. Ya agak-agak sok gitu ya. Ya okay. Agak-agak sok. Gitu. Sok. Tapi ternyata saya lihat saya intip ke kamarnya tempat dia tidur, wah banyak bukunya. Waduh, kayaknya saya dapat temen yang satu frekuensi nih ya, senang baca gitu. Akhirnya seiring waktu kita kenalan, ya ternyata asik gitu. Dan beliau ini banyak merekomendasikan bacaan yang kayak ini ya, kayak peramal ya, kayak cenayang gitu. Cenayang, oke. Bisa mengetahui selera bacaan saya yang begini gitu. Selera bacaan saya yang begini, yang ada bau-bau sejarahnya dan segala macam. Iya. Ya, akhirnya gitu. Nah, di aktivitas kita awal-awal itu ya datang ke sini ngumpul, selain ngerjain proyek bersama, pekerjaan bersama dengan Umi Chan. Waktu itu kita gerakan IO ya. Iya, IO. Nah, di jeda-jeda waktu itu kan kita sering baca Om. Nah, bagaimana kalau sekali waktu kita baca di di taman-taman gitu. Nah, masa kita berdua aja? Kenapa kita nggak ajak orang lain yang hobinya sama dengan kita gitu? Sekalian aja lah, seiring waktu, yuk kita bawa buku banyak-banyak Om. Beberapa buku kita banyakkan bawa, siapa tahu ada yang berminat baca buku. Ternyata kita teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa yang sering juga main ke sini, tertarik juga, akhirnya ya tercetuslah. Kita ngelapak pertama itu belum ada nama ya kalau nggak salah belum ya. ada nama, belum ada nama, kita bawa aja buku pakai ransel carrier-nya. Waktu itu kita cuma berdua Om ya? Iya. Carrier Om, terus kita nunggu si temen Uda sama siapa ya lagi satu lupa. Harry bukan ya? Ya Harry, sama Harry nunggunya di sana. Nah, nanti mereka ke sana menyusul, kita berdua dulu bawa carrier, Om bawa carrier yang isinya buku. Ada ya selusinan buku. Kita gelar di sana di lapangan Malomba kalau tidak salah. Itu hari Minggu ya? Hari Minggu sore, ya. Hari Minggu sore kita buka. Kita sempat mau diusir lah karena dikira mau jualan buku. Baru kita jelaskan kita mau baca aja lah, siapa aja bisa baca. Kebetulan kita bawa banyak buku. Siapa tahu ada yang baca. Setauku kalau nggak salah itu saya tidak ada di tempat waktu itu Satpam datang. Iya, Om lagi. Berarti Om sendiri yang iya, saya lagi nata buku, Om lagi cari minum lah gitu kan. Iya, cari minum. Terus gimana Satpam datang? Datang, nggak boleh jualan di sini Pak. Waduh, padahal buku sudah niat sih karena takut gitu kan, keder gitu, mau rapiin buku lagi, tapi datang Om, ya kita mau baca aja Om sebenarnya Pak gitu. Iya. Kita mau sekedar baca aja, siapa tahu ada yang berminat membaca ya. Silahkan gitu. Akhirnya mereka memperbolehkan lah gitu. Ya, asal dijaga kebersihan gitu. Dan ikut-ikut baca juga sih, walaupun coba bolak-balik akhirnya aja. Ya, itu kesan pertama. Nah, setelah itu kita coba di Udayana, akhirnya ketemu sama, ternyata ada komunitas lain, ada BIAP, ada segala macam. Akhirnya kita putuskan, ya lebih enak kita ada nama lah gitu, biar enak manggilnya gitu. Kita mau ngapain gitu kan. Akhirnya tercetus teman baca, karena kita awalnya kan mencari teman untuk baca gitu. Teman baca, membahas apa yang kita baca gitu. Nah itu gimana sih perasaannya Om Bung Bari ini? Ini kadang ketukar ini Om sama Bung. Ya aku milih saja deh Om deh, paling kayaknya enak. Nyebutnya Om Bari ini se-excited apa sih, sebergairah apa sih waktu awal-awal
kita menggerakkan teman baca itu? Apa sih yang Om Barli rasakan gitu? Ada semacam kesenangan apa? Kemudian ada feedback apa yang didapatkan selama menggerakkan teman baca, khususnya kita ngelapak di Udayana itu, Om? Ya, awalnya kan kayak semacam begini, Om. Kita sempat patah hati, Ya, stagnan, stuck gitu. Tiba-tiba ketemu lagi benih-benih cinta baru, Ya. bergairah lagi kayak semacam gitu. Masalahnya begini, tahun sebelum saya kerja 2005 ke bawah itu saya kan senang baca juga. Di kampus waktu jadi mahasiswa senang baca. Sementara saya pas kerja ngelamar kerja pun kartu anggota perpustakaan daerah saya masih aktif sebenarnya. Karena pekerjaan itu saya nggak bisa nyalurkan hobi lagi untuk baca, nggak ada waktu lah untuk ke perpustakaan daerah. Sampai buku yang terakhir saya pinjam itu nggak sempat saya kembalikan dan saya didenda. Dan saya kayaknya sampai sekarang saya masih jadi buronannya perpustakaan daerah. Oh gitu? Iya, karena dan buku yang saya pinjam itu Montesquieu kalau nggak salah, hilang udah nggak tahu di mana udah. Iya. Ya, kalau saya mau perbaharui kartu keanggotaan saya buku itu harus ada gitu. Iya. Nah, setelah ketemu akhirnya sama dengan Bung Dedi, akhirnya saya merasa wah inilah disinilah tempatnya, dan akhirnya kita tercetus untuk buat komunitas teman baca. Jadi senang sekali gitu. Jadi ada teman, ya jujur aja kalau di dunia kerja itu kebanyakan banyak sih di antara teman-teman kita, rekan kerja kita yang sebenarnya hobi baca tapi gengsi kayaknya untuk menunjukkan kesukaan bacanya. Kenapa bisa begitu? Mungkin takut dibilang kutu buku begitu. Apa itu kerjaan kita kan. Apalagi kerjaan di dunia marketing kejar target gini, atau nyenengin bos gitu kan. Bos hobinya mancing ya mancing, karaoke. Jadi nggak ada kesempatan. Akhirnya saya stagnan gitu, mutusin resign dan ketemu kayaknya saya diarahkan lagi ke jalan yang tepat lagi gitu. Kesenangan membaca itu. Itu yang buat saya bergairah sekali waktu kita akhirnya memutuskan buat komunitas teman baca lah gitu. Saya mau gali sedikit lebih jauh ke soal aktivitas ngelapak kita ini, Om. Atau aktivitas kita selama berkomunitas atau selama Om aktif di komunitas. Ada suka dukanya nggak yang bisa dibagi dari sudut pandang Om nih ya? Walaupun kita berteman, saya kan kadang nggak tahu ya maksudnya apa sih yang ada di pikirannya Om, sebergairah apa gitu. Ya waktu kelapak pertama itu asik, kedua itu jadi ada juga sih rasa bosennya, cuma akhirnya karena kita ngelapak niatnya kita baca bareng, ternyata kita cuma jadi pelayan orang untuk baca gitu. Kok kita tidak menikmati di situ, tapi semangat juga sih ngelihat pengunjung orang-orang yang ini akhirnya keren juga lah kalau baca di taman gitu, nggak sekedar foto-foto selfie tapi bisa ngebaca. Tapi di sana bahagia juga gitu, terobati lah rasa ini. Jadi kita pas saat ngelapak kita tidak baca, kita ngelapaknya tengah malam setelah habis baca gitu. Iya. Untuk kitanya ya? Iya, untuk kitanya yang penggerak ini. Ada nggak yang hal-hal yang paling menarik dalam sekian banyak aktivitas itu yang sampai sekarang Om masih ingat gitu? Waktu akhirnya kita menginisiasi dengan teman-teman komunitas lain untuk buat pesta batur itu. Betul. Di sana saya ngerasa, kita bukan sekelompok pemimpi, tapi kita sekerumunan pemimpi gitu kan. Ceritakan dulu ke para penonton kita ini latarnya itu Pesta Batur tadi namanya. Pesta Batur apa sih sebetulnya? Pesta Batur itu sejauh yang masih Om ingat gitu. Iya. Pesta itu Batur itu singkatan dari baca tulis tutur. Jadi semua komunitas
baca, komunitas literasi, komunitas kreativitas, seni, musik, dan sampai komunitas wayang kan. Iya. Hadir juga teman-teman dari Bang Latif waktu itu ikut meramaikan. Jadi rasa gimana ya, bahagia sekali gitu. Itu yang Om rasakan ya? Iya, bahagia sekali rasanya. Waduh, kayaknya ini surganya. Kayak surga gitu. Memang Om belum pernah ya, selama misalnya Om hidup di Mataram ini, di tanah NTB ini belum pernah? Belum pernah Om. Belum pernah ada saksikan komunitas acara kayak gitu. Kalau pertunjukan ini ya misalnya jualan buku bareng kan biasa lah gitu kan. Kalau ini yang acara serempak per semua komunitas literasi hadir, kerja bersama-sama kerja gitu. Oke. Itu yang Luar paling biasa. menarik ya. Iya. Nah, oke Om, teman baca, bagi Om apa sih teman baca itu, semacam impian atau apa gitu pada akhirnya? Teman baca itu Bagi Om sendiri gitu ya? Bagi saya itu rumah yang selama ini saya impikan gitu. Rumah itu tempat kita setelah ya beraktivitas cari nafkah kita pingin pulang membaca gitu, untuk membuka imajinasi, informasi gitu kan, mengayak informasi yang masuk itu. Bagaimana cara membaca ulang dunia lagi setelah di rumah kan, kita apa yang pas kita keluar beraktivitas kita terima berbagai informasi, ketiba di rumah kita membaca ulang lagi informasi yang sudah kita dapat itu. Itulah teman baca, rumah gitu. Rumah untuk pulang gitu. Iya, rumah untuk pulang. Oh, menarik. Rumah saya terharu jadinya. Saya baru tahu Om. Saya ngerasa rumah gitu. Jadi ini rumah pemuda ini saya selalu dalam pikiran, juga dalam nulis-nulis lah. Biasa status di sosmed. Rumah teman baca aja saya bilang kan. Karena ya teman baca itu rumah. Sebenarnya yang rumahnya ya teman baca itu rumah gitu. Dan saya lihat kalau nggak salah sampul FB-nya Om itu sampul atau profil ya? Ya, kan teman baca ya? Teman baca. Itu ikhlas nggak ditaruh di situ atau? Ikhlas sekali. Malah saya ngerasa, oh jangan-jangan dibaras saya ini pakai sampul itu. Oh enggak lah, saya justru senang. Saya kan profil. Kalau foto profil kan kita. Cover itu bagi saya rumah. Berarti tempat asal kita itu teman baca gitu. Itu maksudnya filosofi saya. Bahkan penonton yang melihat sekarang itu coba soroti bajunya. Ini baju teman baca ini. Baju saya sudah saya sumbangin. Ini dia masih simpan dan bawa sampai sekarang ini. Wah, saya kok jadi merinding ya. Ini desain awal sekali nih Om. Desain awal. Dari Om Ali. Om Ali. Kita belum ketemu logonya teman baca waktu itu. Nah, oke Om. Om sudah cerita tentang teman baca. Kepikir sekarang yang saya mau gali itu sebetulnya ke Om sendiri, karena menurutku sebuah komunitas pasti digerakkan oleh orang-orang gila tanda petik gitu ya. Setidaknya buat saya pribadi, menggerakkan komunitas itu tidak bisa sepenuhnya digerakkan oleh orang yang sembarangan tanda petik gitu ya. Ya kalau misalnya diizinkan sombong, katakanlah hanya bisa digerakkan oleh orang-orang istimewa gitu. Nah, Om sendiri kan tadi udah cerita tuh bagaimana suka dukanya menggerakkan teman baca gitu. Nah, kan kalau dipikir itu kan juga pasti mengambil waktu, tenaga dan pikiran Om gitu. Nah, itu Om lakukan kemungkinan besar kan pasti karena digerakkan oleh semacam jiwa kayak gitu ya. Nah, jiwa itu saya mau gali itu Om. Misalnya apa sih yang membuat Om mau menggerakkan teman baca itu? Maksudnya mau kemudian bergelut dengan dunia yang istilahnya tidak punya semacam keuntungan secara inilah kayak gitu ya. Mau menggerakkan itu. Nah, dari sudut pandang Om sendiri gitu, itu apa sih?
Maksudnya secinta apa sih Om dengan dunia-dunia yang seperti itu? Bisa cerita Om? Ya, nyambung sama seperti Om bilang itu orang-orang spesial gitu kan. Kalau dalam pandangan ya orang spesial itu orang berkebutuhan khusus itu juga spesial. Kalau saya boleh menganalogikan diri saya orang yang berkebutuhan spesial khusus membaca. Iya. Nah, itulah yang jadi passion saya untuk menggerakkan komunitas teman baca. Passion itu. Iya, passion. Passion itu dari mana Om? Misalnya kayak membaca, bisa Om ceritain dari mana sih hobi Om membaca itu? Oh iya, awalnya saya bisa baca tulis itu terlambat sekali Om. Kelas 2 baru saya bisa baca. Secara arti harfiah maksudnya? Iya, secara harfiah. Saya kelas 2 itu, saya naik kelas 2, tapi belum bisa baca. Sampai saya dikhususkan sama guru kelas ya, waktu SD kan, guru kelas itu pas pelajaran sejam itu ikut lagi masuk ke kelas 1 untuk belajar baca. Pas dicoba itu saya hafal semua abjad ya, abjad tuh hafal, apa penyebutannya hafal, tapi saya semacam diseleksia dengan merangkai kata itu. Tapi hafal ini apa, ini Z, ini dibolak-balik saya tahu. Tapi untuk merangkai misalnya meja gitu, kebingungan saya. Nah akhirnya dengan itu, tapi cuma sebulan aja saya itu akhirnya bisa baca. Dan bisa baca itu ternyata guru kelas saya punya semacam kiat khusus. Saya disuruh waktu itu ingat majalah Bobo. Kamu liatin aja majalah Bobo. Bagaimana lah cara sendirilah ngerangkain kata-kata itu. Akhirnya dari sana saya bisa belajar baca. Nah dari sanalah saya jadi suka baca gitu. Suka baca, apa yang saya baca itu saya tulis. Apa yang saya baca saya tulis, saya baca saya tulis, setelah baca saya tulis. Tulis ulasan atau apa maksudnya? Ya tulis langsung gitu. Tulis langsung? Iya, salin begitu, salin begitu. Setelah salin itu saya mencoba resensi lagi apa yang saya baca. Kayak dari situlah sebenarnya gemar baca. Juga kebetulan kalau Bapak memang pembaca koran, Bapak membaca koran juga koleksi buku ya, terutama buku-buku teknik. Kalau beliau buku-buku teknik sama buku-buku ya politik lah. Biasa angkatan 65 ke bawah kan suka ini. Bapak setahu saya udah almarhum ya? Iya, udah almarhum. Waktu itu saya ikut ini. Itu Om teman-teman waktu Bapak Om Bari ini kecelakaan waktu itu deh ya. Iya. Saya langsung ditelepon untuk datang ke rumah sakit ya? Rumah sakit RSUD Mataram itu. Dan di sana beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Saya enggak tahu yang di kepala saya waktu itu dapat info dari polisi kan, polisi langsung yang kasih kabar bener ini putranya Bapak Abdurrahman Musa almarhum. Yang kebayang langsung Om Deddy gitu. Wah, Om Deddy ini yang paling bisa temenin saya, makanya saya telepon langsung malam itu Om ya. Iya. Sorry Om kalau ganggu Om. Enggak, saya justru sangat sedih karena itu mengingatkan saya pada almarhum bapak saya juga gitu. Jadi saya bisa merasakan kesedihannya gitu. Posisi waktu itu ibu sama kakak saya lagi di Sumbawa. Istri saya memang ada di rumah tapi jaga anak-anak di rumah. Pokoknya yang di Ibu rumah masih sekarang? Masih. Alhamdulillah masih sehat. Jadi yang kepikiran siapa yang bisa kuatin saya menghadapi apa kemungkinan terburuk kan waktu itu. Dan diingat adalah saya. Nah, langsung Om Deddy yang pertama. Ya, saya telepon. Kita doakan saja almarhum. Ya, kita kembali ke itu. Ya. Tadi Om sudah cerita bahwa apa sih yang membuat Om kemudian punya hobi membaca. Pertama, ada lingkungan khusus di sekolah, gitu, yang berangkat dari bagaimana Om punya semacam kesulitan dalam membaca gitu ya. Tapi kemudian dibantu dengan metode khusus oleh guru itu ya. Dengan majalah Bobo. Berarti ada banyak itu majalah Bobonya sang guru itu. Iya, pertama guru, terus akhirnya orang tua kan, ibu sama bapak karena pingin lihat saya lancar baca ya dibelikan langsung. Oh gitu? Iya.
Oke. Bapak pembaca koran dan pengoleksi buku juga. Iya. Kalau ibu tadi gimana? Kalau ibu dia suka dulu tahun 80-an ada penyewaan novel-novel begitu, novel-novel ya. Di sini di Lombok. Iya, di Lombok kalau nggak salah di dekat Kolam Mayura di pertigaan itu pojok barat ya, pojok barat. Saya masih ingat lokasinya itu. Om pernah ke sana nyewa atau? Pernah yang nganter ibu gitu. Oh, ibu yang nyewa. Ibu yang nyewa. Tiap kalau belanja ke pasar gitu atau belanja bulanan biasa kan, belanja bulanan. Iya. 2 minggu sebulan 2 kali ya, Sebulan berarti 2 minggu sekali beli. Ibu sering ini gitu. Nyewa balikin buku, nyewa balik buku lagi. Oh, dulu buku-buku apa Om yang Om ingat biasanya disewa di situ? Seperti buku apa ya, kayak novel-novel siapa ya, N. Hadini ada. Oh, N. dulu Hadini. ya N. Hadini. Ada Lestari-Lestarinya kalau nggak salah. Oh iya, ya, roman-roman novel-novel kecil ya, gitu ya. Ya Mirawe, ya. Pokoknya wanita-wanita sekali gitu kan. Novel-novel yang wanita-wanita yang masalah istri rumah tangga ya. Berarti tadi lingkungan sekolah, bukan lingkungan sekolah sih, artinya dari guru itu ya membentuk kesenangan Om dalam membaca. Kemudian lingkungan kecil di keluarga juga ternyata ikut membentuk. Dalam hal ini Bapak sama Ibu gitu ya. Ada faktor lain Kak yang ikut juga membentuk Om? Mungkin tidak secara khusus. Misalnya yang juga turut menjaga semangat Om gitu dalam hobi membaca itu.